Siapa yang tidak mengenal Qarun? Qarun ya, setiap orang pasti mengenalnya, yaitu seorang yang kaya raya, seorang saudagar yang kekayaannya luar biasa, bahkan hartanya masih sering diburu. Kita sering mendengar istilah memburu harta Qarun. Nah teman-teman sekalian, awalnya Qarun ini seseorang yang sangat soleh. Beliau orang yang taat pada awalnya. Qarun ini hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Menurut Ibnu Ishaq, beliau mengatakan bahwa Qarun ini termasuk salah satu paman dari Nabi Musa. Jadi masih keluarga ya, masih keluarga Nabi Musa alaihissalam. Awalnya Qarun ini orang yang sangat miskin, anaknya banyak. Jadi sebelum menjadi orang kaya, Qarun ini orang yang miskin, anaknya banyak. Karena nggak tahan dengan kemiskinannya, maka Qarun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta yang sangat banyak. Dan Nabi Musa pun menyetujui, karena Nabi Musa tahu bahwa Qarun adalah orang yang sangat soleh, sehingga Musa pun berkenan mendoakan Qarun. Singkat cerita, Allah pun mengabulkan doanya Nabi Musa ini. Akhirnya Qarun memiliki harta yang sangat luar biasa, memiliki ribuan gudang, ya, gudangnya banyak sekali, yang isinya harta, isinya emas, perak, semua perhiasan-perhiasan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dalam surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 76 dikisahkan bahwa Qarun itu pernah pamer kekayaannya. Saat itu ia keluar dengan pakaian yang mewah, pakaian yang bagus banget itu ya, diiringi oleh 600 orang pelayan, terdiri dari 300 laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Bukan cuma itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi pula 4.000 binatang ternak yang sehat, gemuk ya. Itu semuanya milik Qarun. Ditambah lagi 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Ini kunci gudangnya ya, teman-teman sekalian, bukan hartanya. Kunci gudangnya itu harus dibawa oleh 60 ekor unta. Pastinya satu ekor unta bukan satu kunci ya. Satu ekor unta itu bisa memuat berapa? Bisa ratusan kunci mungkin ya. Ini ada 60 ekor unta. Semua membawa kunci gudang kekayaan Qarun. Bisa kita bayangkan betapa kayanya Qarun ini. Sampai kunci gudangnya saja itu dibawa oleh 60 ekor unta. Belum kekayaannya ya. Kalau kuncinya saja dibawa oleh 60 ekor unta, kita bisa bayangkan pasti isi gudangnya jauh lebih banyak lagi. Nah, itu kisah tentang Qarun ya. Tapi saya tidak ingin menjelaskan lebih panjang kisah Qarun ini. Tidak. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang mental Qarun. Jadi sisi lain dari kisah Qarun ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Qarun ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendapati orang-orang yang sukses, orang yang berhasil dalam usahanya, dalam bisnisnya, ternyata sebagian orang-orang itu memiliki mental seperti Qarun. Apa sih mental Qarun itu? Yaitu membanggakan ilmu yang dimilikinya dan usaha yang dilakukannya, sehingga ia menjadi angkuh dan sombong. Ya, Qarun ini kan sosok manusia yang larut dengan keberhasilannya, dengan kesuksesannya, dengan kekayaannya, sehingga angkuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Qarun ini ya berkata dengan nada yang sombong dan angkuh, merasa bahwa apa yang diraihnya itu semata-mata berkat ilmu atau kepandaian yang dimilikinya. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Qasas ya, surah ke-28 ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ini kata Qarun. Jadi dia menafikan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa apa yang dia capai, apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh semata-mata karena ilmu yang dimilikinya. Ini yang saya maksud dengan mental Qarun. Mental Qarun. Dan kita cukup banyak mendapati orang-orang yang bermental seperti Qarun ini. Ketika dia berhasil, dia merasa bahwa keberhasilannya, kesuksesannya itu semata-mata karena ilmu yang dimilikinya. Dia mengira bahwa dirinya memang berhak dan pantas untuk mendapatkan semua itu karena memang punya ilmu. Ya. Kadang dia mengatakan, saya membangun usaha ini sendirian
dengan pengalaman dan ilmu yang saya miliki. Nah, gitu ya. Sehingga saya berhak mendapatkan semua ini. Semua ini hasil dari usaha saya. Gitulah kira-kira ya. Orang yang bermental seperti Qarun itu selalu menyandarkan keberhasilannya kepada usaha saja, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa ada Allah yang Maha Kuasa, ada Allah yang Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, memberikan apapun kepada hambanya. Sehingga karena dia larut dengan keberhasilannya, merasa bahwa dia mendapatkan semua itu karena memang kepintarannya, karena memang ilmu yang dimilikinya, maka ia pun biasanya enggan menerima nasihat dari siapapun. Apalagi yang nasihat itu bukan orang yang berhasil. Ya, biasanya susah nih orang yang berhasil karena ilmunya, merasa pinter, merasa tercapai apa yang dia usahakan, sehingga ketika orang ini diberikan nasihat, seringkali orang ini susah menerima nasihat dari siapapun. Dalam pandangan orang-orang yang bermental Qarun ini, teman-teman sekalian, bahwa keberhasilan yang diraih dan kekayaan materi yang didapatkannya merupakan bukti pemuliaan dan kecintaan Allah kepada dirinya. Jadi orang ini merasa dimuliakan, merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa kekayaan bukan tanda dimuliakan dan kemiskinan bukan tanda dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi dia merasa bahwa ketika dia punya harta yang banyak, itu dia merasa dimuliakan oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun pun sama. Qarun merasa bahwa ini adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantah persangkaan Qarun itu. Kita baca di ayat berikutnya, masih di surat yang sama, surah Al-Qasas. Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablih minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jama'ah." Di sini Allah menegaskan, dan apakah ia, Qarun itu, tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, yaitu dari Qarun, dan yang lebih banyak mengumpulkan harta. Jadi Qarun merasa dia kuat, hartanya banyak, tapi Allah bantah bahwa sebelum Qarun ini ada orang yang lebih hebat dari Qarun, lebih kuat dari Qarun, lebih banyak hartanya, tapi semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya bahwa kekayaan itu bukan tanda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah tentang mental Qarun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mental Qarun ini, karena mental Qarun ini adalah mental yang bisa menyerumuskan kita kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita sadar bahwa apa yang Allah berikan sejatinya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian apakah kita bersyukur atau kita malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, jangan pernah kita berpikir, jangan pernah kita mengatakan bahwa hal itu kita dapatkan karena kepintaran kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam ayatnya di surah Az-Zumar surah 39 ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza masal insan dzurrun da'ana tsumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatu walakin aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kepada kami, maksudnya kepada Allah ya. Kemudian apabila kami berikan nikmat kepada mereka, maka dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini jelas ya, ayat ini menegaskan bahwa manusia itu kalau diberi kenikmatan suka lupa. Dia merasa bahwa semua itu karena kepintarannya. Padahal kata Allah, bal hiya fitnah. Itu hanya ujian saja. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dibimbing oleh Allah dan diberikan petunjuk dalam menjalani hidup ini.